Oke semuanya, selamat datang di Matralens kembali bersama Bapak Arbani. Apa kabar Bang? Baik. Baik. Ngantuk aja. Ngantuk aja. Ngantuk dikit. Kalau lagi perang enaknya tidur. Lagi orang yang enaknya tidur. Oke, kita mau bahas dikit, nggak dikit sih, mungkin setengah dari banyak, alias 15 menit, serada berapa nanti jadinya, tentang Iran dan Israel. Gue tuh kurang paham sebenarnya Iran dan Israel kenapa, tapi kalau Israel dan Palestina tahu. Tapi kenapa sih Iran dan Israel? Iya, Iran dan Israel kan gini. Jadi sebenarnya perang ini terjadi karena ya Iran ini pertama-tama kita harus lihat government-nya ini agak unik. Jadi dia punya yang namanya Supreme Leader. Ini berangkat dari zaman kerajaannya, tanda kutip kerajaan Shah Pahlavi. Sorry, potong. Monarki memang Iran. Enggak secara langsung bisa dibilang monarki, tapi kita kenal saat ini tuh ada Supreme Leader. Oh. Ada presiden. Kenapa bisa kayak gitu? Karena bisa dibilang Iran itu teokratik, jadi mengedepankan ajaran-ajaran agama, dan ajaran agama itu diamplifikasi menjadi sebuah konstitusi. Jadi bisa dibilang negara yang teokratik. Nah, Hybrid. iya, ya dia ada presiden, ada supreme leader. Nah, supreme leader ini mungkin bisa dibilang kayak sebagai raja ya. Oh, iya. Tapi tetap mungkin presidennya dalam hal ini dianalogikan sebagai perdana menteri. Tapi secara aktif yang tampil ini kan supreme leadernya Iran. Nah, balik lagi ke kenapa Ya, mereka bisa clash. hubungannya jelek, ya Israel melakukan apa ke Palestina. Nah, Israel melakukan apa ke Palestina, dan kita lihat juga Iran saat ini posisinya kuat. Ya, dia punya beberapa nuklir bukan nuklir power, tapi nuklir weaponry. Betul bom. Ya, dan kita nggak tahu ada berapa dia punya. Beberapa itu bisa bisa 2, bisa 5, bisa 100, kita nggak tahu. Dia hanya bilang beberapa gitu. Beberapa. Nah, sampai intel dari negara-negara yang dalam hal ini bersinggungan Amerika, terus Israel, ini sebenarnya juga tidak bisa secara gamblang mengidentifikasi berapa weaponry ini. Kenapa hubungan Iran dan Israel itu kurang baik? Karena Israel melakukan apa ke Palestina? Melakukan bombardir, kejahatan HAM, pembantaian, mungkin tujuannya ethnic cleansing untuk mendapatkan sebuah wilayah. Gitu. Dan Iran sebagai negara yang mengedepankan tadi teokratik, yang dia teokratik mengedepankan ajaran Islam, mungkin dia lihat, oh, ini salah satu cara gue berjihad itu adalah dengan menyerang, membantu Palestina dan negara Israel. Ini hipotesa ya, kita 100% nggak tahu, dari semua ini orang menganalisa apa what's going on, tapi sekali lagi yang tahu adalah si Supreme Leader of Iran itu, dan juga pejabat-pejabat yang stakeholders di pemerintahan Iran yang terkait dengan pertahanan. Nah, kembali lagi pada saat Iran menyerang Israel, ada satu bangsa yang mencoba menjadi tanda kutip mediator, yaitu Amerika, of course. Mencoba udahlah ceasefire aja, gencatan senjata dan segala macam, dan gencatan senjata itu hampir terjadi. Tapi ya masing-masing negara ya masih marah kan, masih emosi walaupun ditahan, tapi ini, dan berita ini simpang siur di sosial media seperti X bilang kalau begitu gencatan senjata antara Iran dan Iran berhasil dilakukan. Iran dan Israel berhasil dilakukan. Ternyata tidak, aplikasinya masih ada serangan-serangan, dan yang paling mengagetkan gue itu di Qatar ada rudal dari rudal dari Iran attack American base di Qatar. Yes, sampai beberapa orang yang gue kenal itu melihat secara langsung rudal berterbangan di Qatar. Ini adalah satu hal yang mungkin tidak pernah sebelumnya dilihat. Jadi off context, ada beberapa US Army base atau markas militer Amerika yang tersebar di beberapa negara. Ada di Jepang, ada di Qatar, ada di beberapa negara ya. Nah, ini kan titik-titik strategis kan. Jadi artinya apa? Pada saat Amerika memiliki kepentingan untuk menginvasi suatu bangsa, karena dia tersebar di mana-mana, kekuatan militernya kan tersebar, jadi lebih gampang. Jadi muter-muter. Jadi intinya ada Amerika itu berkepentingan untuk menciptakan tanda kutip perdamaian. Nah, pada saat Amerika mencoba menjadi juru damai, ya sekali lagi Iran mungkin tidak terima ya. Karena dia meledakkan military base Amerika di Qatar. Dan Qatar juga awkward kan. Wah,
Walaupun hubungannya baik Iran dengan Qatar kok, tapi diledakin kan menimbulkan beberapa ancaman. Satu, orang jadi trauma psikologis. Kedua, penerbangan jadi gagal, kayak orang terlantar. Dan asal lu tahu juga, Qatar ini menjadi hub airport kan. Ya, termasuk gua nanti kan mau ke Inggris, gua pasti lewat Qatar, karena gua naik Qatar. Nah, jadi pasti gua Qatar. Jadi Menurut Pak Bani ini setuju nggak dengan statement ini tuh hanya perang agama? enggak. More than Bukan cuma perang agama. Ini suatu bangsa, beberapa bangsa adidaya. Ya, Iran memproklaim dia sebagai bangsa adidaya, Israel memproklaim dia dengan membandir Iran pasti sebagai negara yang punya kuasa ya. Pada titik Amerika udah jelas lah adidaya. Jadi ini more than just perang agama. Ini perang untuk membuktikan siapa yang powerful, siapa yang powerful, siapa yang strong di sini. Gitu. Persis itu tentang perang kata lo. Jadi menurut Pak Bani kira-kira kan udah dicoba mediasi ya itu, tapi sepertinya gagal juga ya. Ya gagal, PBB pun, PBB, ICJ, mungkin nanti akan lanjut ke ICC kalau udah ada aktor intelektualnya. Tapi gua rasa gini loh, international boundaries ya, dalam hal ini international law itu kan memiliki satu kelemahan yang lain yang kita ketahui mungkin dengan prinsip sovereignty kan. Masing-masing negara itu punya kedaulatan masing-masing, dan urusan perang dan lain sebagainya bangsa lain itu hanya bisa mengingatkan baiknya jangan ya. Tapi aku mau kuliah singkat sedikit, ini kan lagi perang nih antara, kan ada tuh di hukum internasional hukum perang itu loh Pak, yang apa ya, pers dan kesehatan nggak boleh diserang ya. Itu kan makanya kita kenal bendera putih. Yang mengadili siapa tuh nanti? Ini kan ya negara lagi hampir ikutan semua nih. Ya gini loh, kalau misalkan ada pers yang ditembak, itu kan akan menimbulkan suatu sanksi, yaitu sanksi global ya. Apalagi pers ini saat di medan perang memang tidak boleh ditembak. Terus PMI, nggak boleh. Makanya PMI itu menjadi suatu objek, menjadi subjek hukum internasional. Tapi dia dalam perang itu menjadi objek yang harus dilindungi. Dia subjek hukum internasional, tapi by nature juga bertindak sebagai objek yang harus dilindungi. Ya, jadi kenapa gue bilang objek? Pers itu bukan hanya orang, ini kan ada kamera dan lain sebagainya. Itu pun harus dilindungi. Ya menurut gua, dengan teori gua, kameranya ini kan itu menjadi bukti kan? Iya betul. So, isinya menjadi itu jadi evidence. Jadi subjek orang, objeknya evidence based, ya, kamera dan sebagainya itu kan harus, jika nanti ini hilang barang, ini kan memportray sebuah peristiwa, harus dilindungi gitu. Nah, yang mengadili ya tentu saja ini dilematis, di mana teritorial dia berada. Jadi walaupun teritorial perang kan bisa dibilang under a disputed territory. Jadi itu will come back to that, tapi disputable. Apakah ICJ pernah melakukan trial terhadap kejahatan terhadap pers? Gua rasa belum pernah. Terpendek pengetahuan gue. Nah ini masih agak debatable. Oke, gue juga. Dan BTW wartawan perang itu ada training khusus itu cukup mereka lumayan ya strong gitu ya di sana. Ya mungkin ada lagi Pak. Ya perang saat ini tuh juga mungkin bukan cuma masalah perang fisik ya. Iya. Perang-perang lain seperti perang dalam dunia maya. Jadi artificial intelligence ini memegang banyak peranan penting dalam pertahanan dan keamanan sebuah bangsa. Komputer ya. Ya, kalau bayangin aja submarine itu bawah dasar laut 500 meter di bawah dasar laut, di mana mereka udah bergerak sendiri. Komunikasi yang dia dikendalikannya enggak juga, komunikasi yang dia dapatkan itu melalui pusat kan, intercom, bisa dibilang base intercom. Nah, itu kan orang yang ngomong, launch nuclear missile berdasarkan command. Biasanya harus melalui facial recognition. Jadi komandannya di base di markas mengirimkan instruksi kepada submarine itu melalui VCON. Nah, VCON ini kalau misalnya udah bisa diintercept dan diganti oleh AI kan bahaya. Serang ini, padahal bukan dia. Nah, kita nggak bisa bedain. Nah, ini makanya AI dari mana kita juga AI ini juga menjadi threat terhadap pertahanan. Terus juga isu-isu negatif yang membuat orang panik. Nah, panik ini bahaya ya. Contoh bangun kebakaran, orang lari-lari lompat. Padahal sebenarnya kalau dia nggak panik, tenang, dia bisa berpikir jalan yang lebih baik gitu kan. Tapi gue juga pun pasti bakal panik dalam situasi tertentu. Nah, contoh dalam perang ini, apakah AI memanfaatkan peranannya dalam konteks negatif? Bisa juga.
panas-panas situasi di gembar-gemborin gitu itu sih. Jadi memang AI memberikan pengaruh signifikan. Ya. Parah signifikannya tuh Parah banget. Ya. parah. Tapi untuk di Iran dan Israel sudah ada. Pasti ada ya, tapi kan di Tapi memang tertutup. propaganda yang kita lihat itu beda sama kita. Kita kan di TikTok di dalam teritori kita kontennya itu aja ya, yang influence dari kebiasaan. Nah di sana TikTok orang-orang sana ya pasti udah ada gembar-gembor, udah ada panas-panasan, udah ada pecah belah, udah ada strategi-strategi orang-orang atau negara-negara berkepentingan untuk menginfiltrasi media sesuai dengan apa yang mereka mau, istilah aktor intelektualnya. Kalau di kita mungkin masih belum terlalu gimana berita harus kita. Tapi eskalasinya ini kita harus lihat sejauh mana perang ini berdampak pada kita. Jadi banyak kayak ada namanya Selat Hormuz ya, Hormuz Straits. Nah, itu pasokan minyak itu kan keluar masuk. Kalau itu ditutup 30 meter aja, itu masih udah akan diganggu. Arus kapal di selat itu narrow. Itu kalau itu ditutup sama Iran, harga minyak naik dan kita pasti semua akan kena dampaknya. Jadi membuat sebuah keputusan ya itu harus berpikir secara strategis. Jadi negara-negara secara strategis berapa minyak yang diproduksi oleh Iran? Setahu gue itu sekitar 4 juta barrel. Setahu gue. Nah, berapa yang dia konsumsi? Sekitar 1 juta barrel. Berarti ada sekitar 3 juta. Nah, ini 3 juta pasti dia jual kan? Gimana? Aku nggak tahu. Tapi kan Iran sudah mendapatkan sanksi-sanksi embargo dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus mikir secara strategis dan kita lihat apa yang berdampak pada kita. Itu kita harus waspadai sebagai orang ya, apakah harga akan naik atau apa. Jadi kita jalanin peran kita, belajar peran kita, apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa survive. Bukan artinya ini akan berdampak pada kita secara langsung, enggak, tapi secara tidak langsung bakal. Karena kita non-blok kan, kita non-partisan dalam perang. Oke, Mbak, ini pertanyaan benar-benar terakhir Bu, Mbak Bani. Menurut Pak Bani sekarang Iran ini lagi diuntungkan apa tidak diuntungkan dari info terakhir yang Bapak dapat? Terhadap perang dan segala gejolak yang terjadi, mungkin menurut gua tidak ada yang diuntungkan. Oh, tidak ada. Karena perang ini terjadi, pastinya karena gua orang yang di luar, gua tidak bisa 100%. Ini kan semua orang hanya ngamatin ya. Iya, tapi kita kan sebagai pengamat. Jadi perang ini tuh masalah egosentris. Jadi kepentingan orang-orang tuh punya kepentingan masing-masing. Dia nggak punya kepentingan, Israel punya kepentingan, Amerika punya kepentingan. Kita pun Indonesia punya ya. Dengan perang ini terjadi, tidak ada kepentingan yang secara langsung dipenuhi. Kenapa? Ada kerugian. Personel yang mati, biaya yang keluar. Jadi keuntungannya apa selain pride? Ya. Nah, gue kadang nggak bisa bilang kalau pride itu sebuah keuntungan. Dan gue rasa untuk mengambil sebuah tujuan Iran ini tidak untuk mengambil sebuah teritori, tapi hanya untuk membuktikan bahwa my military power, my military capacity itu jangan lu raguin lagi. Gue ini top, pride. Amerika pun sama, lu nggak tahu gue siapa, gue kirim USSR ship gue kan lewat Indonesia, perairan Indonesia ke arah sana. Itu kan juga untuk share a message to the world. Gue ini juga walaupun gue nggak secara langsung berperang, tapi lu takutin gue. Gitu. Jadi it's most of it about pride. Memang sesuai dengan yang kita semua tahu, 7 dosa besar manusia itu nomor satunya pride, nomor paling susah. Pride. Ya, kita marah, kita emosi, gebukin orang, kadang kita nyesel, tapi biasanya terpicu masalah-masalah terkait dengan harga diri. Harga diri memang itu. Yes. Thank you semuanya.